Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tuti. Saya tinggal di Cibiru di Jadaria. Saya sudah berkeluarga. Saya punya anak 2. Usaha saya berjalan kurang lebih 12 tahun. Waktu itu saya pertama ke Cibiru usaha jualan fried chicken ini waktu saya hamil anak saya yang pertama tahun 2012. Kurang lebih berarti 12 tahunan lah saya kerja. Buka outlet fried chicken Dynasty. Selain chicken saya juga produksi cilok juga. Saya juga jualan cilok juga, cilok kuah dan cilok bumbu kacang juga, terus teh poci juga, yaitu salah satunya yang saya produksi. Cuma awal mulanya yang pertama itu saya jualan fried chicken. Sejarah singkat berjualan fried chicken waktu itu awal mulanya karena suami tinggal di Tasik waktu itu tuh. Saya juga dari Cililin, dipikir-pikir jauh juga kalau dari Tasik ke Cililin. Saya juga setiap mau pulang selalu jauh. Akhirnya waktu itu suami jualan warung nasi di Tasik. Akhirnya ngeberaniin diri buat buka usaha. Waktu itu karena karena bapak saya juga jualan chicken, saya minta resep dari bapak saya. Akhirnya saya beraniin diri buat buka chicken nyari di daerah Cibiru. Udah kayak gitu. Karena belum ada modalnya juga yang namanya warung nasi juga nggak seberapa, modal warung nasi. Akhirnya ngeberaniin diri buat ngejual perabotan warung nasi, barang-barang warung nasi ke kakak waktu itu. Ke kakak waktu itu dijual, akhirnya dapet 4 juta. Terus saya bikin rodanya, gerobaknya, terusnya lagi karena mungkin nggak cukup, akhirnya dibantu juga sama ibu dan bapak saya juga, dibantu modalnya juga untuk peralatan lainnya. Pas gitu udah saya ke Cibiru, bikin gerobak sama belanja sama yang lainnya juga. Saya juga mikirin buat kontrakan juga karena belum punya kontrakan, belum punya tempat tinggal di Cibiru. Akhirnya saya nyari kontrakan. Sisa dari modal itu cuma nyisa 300.000 waktu itu. Dan kontrakannya juga waktu itu harganya 250 kalau nggak salah. Sisa uang 50.000 dari uang modal yang pertama. Karena kebetulan si bapak juga ada kakak di sini. Beras juga kalau yang paling awal ke sini tuh beras juga dianterin sama ayah dan ibu saya. Dibantu sama ayah dan ibu saya, segalanya dibantu gitu, beras. Terus buat makan juga sama. Paling waktu pertama ke sini paling makan juga makan sama kangkung. Kalau ada kangkung, kalau enggak, kalau kata bahasa Sundanya mah walu gitu kan. Ya seadanya aja lah makan mah. Yang penting gimana caranya saya di sini bertahan gitu di Cibiru gitu. Waktu itu saya pertama belanja ayamnya juga cuma 4 kilo kalau nggak salah, 4 ekor. Ini kalau yang 4 ekor saya goreng semua, suami saya sama suami ya, saya sama suami yang jualannya masih berdua. Waktu itu saya juga lagi hamil, jualannya juga hamil baru 3 bulan kalau nggak salah. Saya sama suami langsung turun, saya bantu suami di situ, suami ngegoreng, saya ngeladangan gitunya, ngeladangan yang beli gitu tah, ngelayanin yang beli. Waktu itu kalau yang
4 ekor ini saya goreng semua terus nggak habis. Saya nggak tahu kayaknya bisa atau enggak jualan lagi besoknya, karena memang cuma segitu-gitunya modalnya juga gitu, nggak punya modal lagi, udah habis dipakai kontrakan gitu kan. Sisa 50.000 juga itu teh di empet-empet kalau kata bahasa Sundanya Maya, di empet-empetnya buat makan, buat yang lainnya juga gitu kan. Terus alhamdulillah pas saya goreng semuanya ternyata pas malamnya habis. Akhirnya besok saya bisa belanja lagi ayam gitu. Terus dari situ 4 ekor, 5 ekor sampai akhirnya waktu itu teh nyampe ke 30 ekor. Itu prosesnya memang lama ya. Prosesnya ya lumayan lah gitu, banyak perjuangannya sampai ke 30 ekor sampai buka cabang sekarang udah 5. Itu memang perjuangannya nggak gampang gitu. Tapi alhamdulillah ya, yang penting kita konsisten, terusnya juga terus berdoa, terus berusaha, insya Allah pasti Allah kasih jalan gitu. Saya sih yakinnya di situ aja gitu. Kalau kita terus berusaha, terus berdoa dan yakin sama Allah, insya Allah Allah juga kasih jalan. Tapi ternyata alhamdulillah gitu, Allah kasih jalan. Akhirnya ya kayak gini, kayak gitu. Memang perjuangan di situ tuh nggak gampang gitu ya. Kalau menurut saya gitu, dimulai dari yang nggak punya modal sama sekali, harus ngejual dulu perabotan warung nasi waktu itu. Sampai mama, bapak juga sama ikutan bantu gitu kan. Pakai motor juga waktu itu, nggak punya motor. Paling waktu itu pas pertama naik ojek. Terus kakak punya motor jelek waktu itu teh. Waktu itu motor berek ya. Saya tuh sampai kalau pas tanjakan yang di kecamatan tuh turun dulu gitu karena nggak bisa naik. Motornya gitu. Saya akhirnya turun dulu sambil bawa ember gitu kan. Mana keadaan juga lagi perut besar waktu itu. Ya kayak gitulah, pakai motor jelek dulu. Suka dukanya tuh, sukanya ya alhamdulillah kalau mahasiswa lagi pada ada ya, lagi pada kuliah, alhamdulillah. Kalau dukanya ya yang namanya barang ini ya, bukan barang bukan barang kering gitu, bukan barang yang bisa dibesokin lagi ya. Kalau sisa, kalau nggak saya olah lagi, karena memang nggak bisa diolah buat dijual lagi. Kalau chicken mah paling saya kasih contohnya ke kerabat, ke saudara gitu. Kalau ada sisa, memang nggak bisa kejual lagi. Kalau chicken nggak bisa diolah lagi gitu, kayak gitu. Terusnya juga dukanya paling lagi mahasiswa lagi libur ya pasti ada menurunnya, karena memang kan di sini jalurnya juga jalur mahasiswa gitu. Ya alhamdulillah sih dari berjualan chicken banyak pengalaman. Terusnya juga kita kan juga namanya sekarang udah punya karyawan, berarti saling membantu juga sama sesama jadi saling membantu gitu, karyawan butuh, saya juga sama butuh, alhamdulillah kayak gitu. Omsetnya per hari itu saya nyampe sampai 4 juta kalau per hari. Harapan saya ke depannya mudah-mudahan ya outlet saya lebih rame, banyak yang banyak pelanggan yang suka sama chicken saya, celok saya gitu kan. Jadi banyak yang minat, banyak yang beli lah. Harapan saya ke depannya mudah-mudahan saya bisa buka cabang lebih banyak lagi. Mudah-mudahan lebih berkah jualannya juga, berkah buat semuanya lah ke depannya. Membagi waktunya, kalau justru memang yang namanya usaha apapun itu ya, khususnya saya sekarang usaha chicken, memang waktu juga pastinya buat keluarga sama buat usaha itu kebagi. Yang paling utama sih saya pasti usahain buat keluarga dulu gitu kan ya. Saya
ngurusin anak-anak dulu di rumah kalau pagi. Kalau pas bangun tidur saya ngurusin rumah tangga dulu gitu kan. Terus ngurusin keperluan anak dulu, buat sekolah. Terus juga keperluan buat suami juga. Nanti setelah beres baru saya aktivitas buat jualan gitu. Dari awal proses buat chicken itu ya dari pemotongan. Si bapak juga yang motong karena memang yang karyawan khusus buat ngegoreng. Setelah dipotong terus dikasih bumbu, terus diolah pakai terigu gitu kan ya. Terus udah gitu dibumbuin juga, diaduk-aduk pakai terigu. Udah diaduk-aduk pakai terigu, tinggal goreng gitu kan. Cuma cara menggorengnya memang di situ harus bisa ngatur kompornya aja sih supaya enggak mentah di dalam gitu, masak di luar kayak gitu sih. Prosesnya mah sama aja kayak chicken yang lainnya. Buat teman-teman yang mau beli pre chicken sama cilok saya, di sini saya di Cibiru ada 5 cabang, baik yang mau di Manisi, yang di Jalan Manisi, yang seberang Alfa ataupun yang di atasnya. Di sana ada yang namanya Warcib. Terus ada lagi yang di Jalan Jadaria, Jalan Cikuda, seberang Bidan Deti, terus yang di Pamugusan juga ada. Kalian boleh ya jajan ke outlet Dinasti atau outlet Warcib. Di situ saya nyediain ada fried chicken, ada cilok, ada burger juga. Kalian boleh ke sana dan harganya juga terjangkau. Harganya cuma 8.000 aja, mulai dari 8.000. Kalian boleh coba karena memang rasanya kalau kata orang-orang alhamdulillah enak. Kalian juga boleh, teman-teman juga boleh ya pesen via GoFood, ShopeeFood atau GrabFood. Namanya Dinasti Fried Chicken Manisi. Kalian boleh order di situ, terus boleh juga order lewat via WA yang nomornya ada di bawah. Oke, sekian, makasih ya udah ngedengerin cerita saya. Mudah-mudahan manfaat buat semuanya, sama berkah buat semuanya. Alhamdulillah, makasih. Assalamualaikum.